Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Raisa Satwika. Di sini saya di Makalu sedang bertemu dengan kawan lama saya, Kak Ri. Halo semuanya. Udah lama ya nggak ketemu ya Kak? Iya udah lama kita nggak ketemu nih. Gimana Kak di sini? Wah, ya beginilah adanya. Gitu. Kak Ri itu di sini tuh sebagai apa di Makalu ini? Di Makalu Coffee saya di sini sebagai manajer. Jadi manajer operasional sekaligus lebih fokus ke area barista sih, area bar depan. Tuh. Gitu. Ini temanya kayak gini ya Kak ya. Enak gitu. Terus kapan nih tempat ini dibangun gitu? Tempat ini itu dibangun Januari 2022, 1 tahun yang lalu. Besok Januari udah 2 tahun sih. Tuh. Mau ada anniversary nggak nih kayak promo-promo? Kalau anniversary pasti promo tetap ya. Oh, gitu. Nah, apalagi kan kita di sini target marketnya juga mahasiswa yang iya. suka promo dan takut tanggal tua. Soalnya saya juga mahasiswa, jadi saya paham. Sudah lama jadi kayak asing gitu. Terus gimana Kak Makalu ini? Kok bisa berdiri Makalu gitu loh? Oke, jadi ini saya cerita sedikit tentang sejarah Makalu ya berarti ya. Iya dong, Jadi untuk perlu. Makalu sendiri itu berawal dari seorang laki-laki gitu. Waduh. Seorang anak muda yang yaitu bisa diceritakan juga dia ini teman baik saya waktu saya sekolah gitu. Dia berpikir untuk buka karena dia basicnya kuliah di hot kitchen ya, jadi di area kitchen gitu. Dia pengen buat tempat nongkrong dia sendiri awalnya. Tuh, dia berawal memiliki keinginan untuk bikin tempat nongkrong dia sendiri gitu. Saya pengen tempat nongkrong khusus dia sendiri. Nah awalnya sih pengennya kecil-kecilan aja, cuman di area kecil aja gitu. Tapi saya juga berpikir untuk kenapa nggak diseriusin sekalian gitu. Okay. Jadi Makalu sendiri itu untuk pendiri awalnya itu ada 3 orang. Ada ownernya sendiri, terus ada saya di bagian bar, terus ada manajer yang sebelumnya gitu. Itu yang bangun dari awal gitu. Jadi memang ada 3 orang gitu. Seiring berjalannya waktu, terus manajernya keluar, intinya tinggal saya berdua yang lanjutin Makalu ini sendiri. Itu ya, berawal dari hal itu sih, dari keinginan seorang anak muda yang pengen punya tempat nongkrong sendiri lah gitu. Kok bisa jadi pengen tempat nongkrong terus berubah pikiran jadi yowes lah kayak mending kita bikin usaha gitu? Iya, karena kalau dibikin ya namanya tetap bisnis ya gitu. Meskipun kita tetap memiliki pikiran jiwa-jiwa untuk bisnis. Iya, tetap dong. Tetap meskipun kita berpikir untuk bikin tempat nongkrong sendiri, kalau ada customer juga yang ternyata tertarik untuk nongkrong di sini ya kenapa tidak sekalian kita bikin yang lebih bagus juga gitu kan. Tuh. Bagus ya Kak tempatnya. Syukurlah kalau bagus. Terus sekarang Kak Ri jadi apa? Katanya kan tadi temennya yang manajer tadi keluar jadi, gitu. Kalau saya di sini itu bener-bener mulai di Makalu dari basic banget. Jadi saya mulai dari jadi karena saya punya keinginan juga untuk belajar tentang kopi itu. Jadi saya di sini awal jadi barista dulu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan 3 pendiri langsung saya jadi pemilik atau saya langsung jadi manajer. Enggak, tapi saya juga berjuang di sini. Saya berawal dari barista training dulu, terus jadi barista full time. Setelah itu saya berproses lagi jadi head barista, jadi pengelola bar juga. Setelah itu baru
naik ke manajer sampai sekarang. Jadi memang Jadi step by ada, step. ada. Ya. Iya, Kak. Gimana? Sulit gak, Kak? Kalau dibilang sulit ya. Apalagi Makalu buka itu ketika dimana tren coffee shop itu sudah merajalela, sudah banyak di kota Solo ini gitu. Iya ya. Iya, sudah banyak banget di tahun 2002 kan. Iya. 2022 kan sudah banyak gitu, dan ya mungkin salah satu kepikiran juga kenapa nggak kita bikin sendiri juga gitu. Iya, untuk kesulitannya adalah ya Makalu ini terletak di pinggir kota. Ya kan. Kayak iya. Tiara sendiri tahu gitu, Makalu ini ada di daerah Mojosongo. Udah di Mojosongo masih masuk gang lagi. Iya. Terus Walaupun dikit ya masuknya gitu ya. walaupun dikit tapi ya kelihatan lah di sini di sebelah juga udah ada tempat-tempat baru juga Iya. gitu, meskipun bukan tempat kopi tapi ya itu juga bisa termasuk dalam kesulitan juga sih, dimana saya selaku manajer di Makalu untuk mengembangkan Makalu menjadi tetap lebih baik gitu. Jadi mungkin kesulitannya yaitu sih lebih ke marketing bener. Cara mengenalkan ke masyarakat Solo nih, di Mojosongo ada loh tempat kopi yang proper, kopi yang oke, yang enak buat nyore gitu kan. Gitu ya, tetap kayak semua usaha kesulitannya di situ ya. Iya Kak, bener. Kak. Cari target pasarnya kita tuh siapa. Betul. Gitu. Tapi kalau Kak Aris sendiri buat nentuin sebenarnya Makalu ini targetnya tuh siapa gitu, susah nggak sih? Dan kira-kira siapa targetnya? Nah, kalau ketika saya langsung naik ke area manajer, saya langsung checking semua apa yang perlu diperbaiki gitu, dan apa yang bisa bikin Makalu ini jauh lebih baik gitu. Intinya saya bedah semua dan ketemulah akhirnya saya menentukan untuk market Makalu sendiri itu memang targetnya mahasiswa ya, apalagi daerah Mojosongo ini kan dikelilingi beberapa kampus nih yang deket nih. Oh, iya. Ada UNS, ada ISI, terus ada Unisri juga tempat kita kuliah, terus ada USB, AUB gitu. Jadi lebih target marketnya mungkin lebih gampangnya adalah mahasiswa kali ya, soalnya kalau yang pekerja kantoran it's okay sih sebenarnya, karena Makalu juga tempatnya hening, juga ada juga yang kantoran pengen sambil Chill WFH gitu ya? WFH ya mungkin ya. Enggak deh, WFC. Apa Work tuh? from cafe. Cafe. Iya, betul. Iya gitu. Gitu. Nah, jadi kan tapi memang 80% market di sini memang mahasiswa, dan setelah saya menentukan itu berhasil juga. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa sekitaran Makalu dari berbagai macam kampus di sini gitu. Berarti berhasil nih teknik marketing Kara ini. Iya, ya itu. Bisa dibilang gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Taruhan juga sih. Oh, ada taruhannya. Ya karena kan kalau kita buka dengan awal ya, mungkin sedikit cerita lagi. Makalu dulu buka dengan menu yang memiliki harga cukup price, maksudnya cukup agak mahal dikit karena kita berkaca dari coffee shop tengah kota. Nah, di situ letak kesalahannya gitu. Karena saya ingin market pindah ke mahasiswa, berarti saya harus menentukan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Nah, jadi di situ sih lebih Mikir tepatnya. khasnya gitu. Iya, bener juga. Kesulitannya juga ya mungkin orang-orang lama yang kesini kenapa nih kok harganya turun, karena kan kebanyakan kalau harga turun tuh takutnya kualitasnya jadi turun juga ya. Nah, tapi tidak berlaku kalau di Makalu, tetap dengan kualitas yang sama, kita tetap mementingkan kualitas dan juga kualitas juga, Tetap konsisten ya rasa tetap itu konsisten, ya. tetap konsisten karena ya itu tadi kita juga menghitung semuanya dari awal lagi. Berarti prepare-nya tuh panjang ya, Kak, buat bikin Panjang. berdirinya Makalu gini loh. Iya, bener-bener panjang sih. Tapi untuk dihitung berdiri coffee shop untuk udah dapat flow juga nggak panjang banget, sekitar ya hampir 1 tahun lah. Kita baru mulai nemu feel-nya kayak gimana, kita mau nge-treat-nya kayak gimana, customer seperti apa gitu. Kita menyediakan tempat yang seperti apa itu. Gitu. Tapi enak tempatnya ya buat kayak
kita lagi ngedate gitu juga cocok ya. Buat ngedit cocok ya kalau Iya. yang meja-meja kayak gini. Iya ya, kayak lebih itu. Aduh, balik lagi nih Kak ke startupnya Mangalu. Iya. Ada saran gak sih buat teman-teman yang kita masih anak muda, biar kayak Kare, biar kayak oh Kare nih pembisnis muda gitu, sarannya tuh gimana, ada nggak gitu kan, pada kepo tuh. Berani gambling sih. Aduh. Karena benar, karena kenapa saya bilang gitu? Ya ketika kita berani memulai usaha gitu. Ya kalau kata-kata motivator gitu ya, kegagalan itu jangan dijadikan penyesalan, tapi kegagalan itu harus dijadikan pembelajaran gitu. Jangan Batu loncatan nggak sih? enggak sih, lebih jadikan pembelajaran dalam artian ketika gagal, jangan kalian anak muda langsung menyerah nih. Ingat Tuh. tuh, jangan menyerah. Jangan menyerah, jadi lebih mungkin ya Makalu dulu kalau dibilang jeleknya juga mengalami fase turun gitu. Sampai dimana saya dan Nora juga kepikiran untuk bisa nggak ya ini buat lanjut gitu. Oh gitu ya. Nah tapi dengan saya yang masih semangat gitu, dengan adanya semangat dan adanya melihat ini masih bisa kok berdiri gitu, jadi saya tetap kasih semangat ke anak yang lain gitu, ke karyawan yang lain, entah itu barista kitchen, ke owner juga. Jadi kan karena mungkin saya manajer di sini dan mantau semuanya, saya lebih ke nyemangatin anak-anak, yuk bisa kok, tempat ini bisa kok gitu. Tempat ini bisa kok tetap jalan gitu, tempat ini masih bisa kok untuk tetap berdiri gitu. Saya yang ya mungkin itu tadi, lebih tetap semangat aja. Kegagalan ya mungkin masih ada kegagalan berikutnya, mungkin belum saatnya kamu berhasil gitu. Jadi Iya. kalau untuk yang mau mulai berbisnis, apalagi di coffee shop atau usaha sendiri, otomatis kalian juga harus siap kehilangan modal gitu. Itu kayaknya resiko yang terbesar gak sih? Iya benar. Nah maka dari itu kan, untuk saran ke teman-teman kan, mungkin kan banyak sekarang ya dari teman-teman kita kuliah ya, teman-teman kita kuliah kan banyak tuh yang mereka berpikir kuliah sambil buka kedai mungkin. Ya tuh. Nah itu kan buka Saya juga kedai. udah pernah kepikiran Bener kayak kan? gitu. Banyak kan yang mulai kepikiran. Tiara sendiri juga pernah kepikiran untuk bikin kedai sendiri. Tapi mungkin yang terlintas di pikiran Tiara kan adalah tentang buka kedai gampang, kita beli alat, kita beli cangkir. Iya. Nah itu kan. Tapi kan masih hanya sebatas itu gitu loh, karena kan Berarti itu masih rendah ya banget ya? masih rendah. Karena anak muda pikirnya wah bisnis kopi lagi naik nih gitu, Iya. tapi nggak tahu nih anak-anak muda yang pengen bikin kedai itu nggak tahu naik turunnya, nggak tahu. Mereka hanya berpikir bisnis kopi lagi naik, tapi mereka nggak riset. Nah itu dia, saran dari saya adalah ketika ingin memulai usaha sesuatu apapun, yang penting adalah riset itu sangat penting gitu. Jadi dari riset itu kalian bisa tahu nih market mana yang ingin kalian tuju, menu apa aja yang pengen kalian jual, harga berapa kalian pengen jual, dengan konsep apa, konsep seperti apa kalian menjual barang tersebut, atau konsep apa nih bangunan yang pengen kalian suguhkan ke customer gitu. Jadi lebih ke situ sih untuk saran saya, riset yang paling penting. Di dalam risetnya aja udah panjang banget ya? Udah banyak, Aduh, itu aja ada. baru mungkin 50% ya yang saya jelaskan ya 50%. tentang itu. Iya, belum dari menentukan harga pasarnya berapa dan sebagainya, cara soundingnya, cara menarik komunitas, itu kan masih banyak banget tuh di situ. Oh ada komunitasnya juga Kak? Iya, karena kalau menurut saya untuk saat ini bisnis coffee shop tanpa komunitas itu susah. Nggak itu ya, relasinya kurang kah? Iya, Oh. relasinya kurang di situ. Loh berarti tuh kalau kita mau bikin usaha tuh kita juga harus relasinya tuh nggak cuma buat pelanggan aja ya? Iya, betul. Oh. Jadi tapi kan ya, iya, karena relasi itu penting. Itu juga termasuk dalam riset. Karena sekarang gini, ketika kalian ambil barang bahan dasar, salah. kalian ambil dari distributor yang kalian tidak kenal, pasti harganya nggak mungkin semiring dengan orang yang kita kenal dong.
Oh iya. bahan dasar nih. Itu juga termasuk dalam riset gitu. Itu juga penting. Nggak dapet kortingan gitu Iya, ya. betul. Oh. Nggak dapat harga spesial. Harga spesial. Aduh. Susah ya Kak, kayak panjang banget gitu ya. Ya, tapi ya tetap kalau kita belum memulai jangan takut dulu. Jadi harus berani memulai gitu. Berani memulai dan berani beresiko. Oh iya. Ya, setiap keputusan yang kita ambil, kalau prinsip saya sendiri adalah apapun keputusan yang kita ambil, kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Iya sih, benar itu buat Apapun hidup itu. aja ya. Iya, buat Nggak usaha, cuman buat buat hidup usaha toh ya. ya. Lebih ya, seperti itu Dengerin sih. tuh teman-teman. Tahu konsekuensinya tuh apa. Iya. Jangan cuma pas udah gagal nanti udah nggak mau lagi, putus jangan asa gitu. gitu. Tetap harus semangat loh. Tapi Kak Ari tuh hebat loh ya. Maksudnya di Makalu sendiri tuh kan tadi Kak Ari cerita ada jatuh bangunnya. Terus kayak yang lain tuh udah kayak putus asa gitu loh. Tapi Kak Ari tetap semangat gitu ya. Harus ya kayak kita tuh kalau pertemanan gitu kalau mau bikin usaha Iya. harus ada orang yang kayak gitu. Karena saya di sini manajer, istilahnya kan pemimpin dari anak-anak juga. Kalau saya udah down, gimana yang lain? Oh iya sih. Gitu. Jadi harus pasang Iya. badan yang kuat gitu ya. Harus Kuat. bener-bener kuat gitu. Terus kayak strukturnya tuh berarti di dalam tuh ada barista yang di bar sama di kitchen ya? Iya, betul. Kalau di sini ada 6 pegawai, ada 3 kitchen, ada 3 di area depan, 2 barista dan 1 helper. Sarannya ya kalau tim kita lagi putus asa ya berarti Ya, harus kita tetap sebagai pemimpin tetap harus pasang nyemangatin. badan gitu ya. Iya. Aduh, motivasinya ada nggak Kak buat mahasiswa yang kayak pengen daripada ikut orang lain gitu, mending Waduh. kita buka usaha sendiri gitu. Kalau itu tadi udah banyak ya motivasi Iya, dari udah. saya mungkin ya. Ya itu tadi ke riset itu penting. Dalam artian kalau Kak Tiara tadi ya mungkin banyak mahasiswa yang pengen, anak-anak muda yang pengen aku pengen usaha sendiri dulu. Aku nggak mau ikut orang. Tapi dengan memulai untuk ikut orang, di situ kita bisa belajar. Iya ya kayak Jadi kita bisa ambil ilmunya gitu. Kita bisa ambil cara owner kita berpikir, cara owner kita untuk nge-treat karyawan ya, nge-treat karyawan gitu. Itu seperti apa? Jadi kita bisa ambil nih gitu. Makanya saya juga punya plan untuk bikin tempat sendiri gitu. oh jadi mau ada Makalu 2, Iya, Makalu mungkin part 2. Part 2 ya mungkin ya. Itu ya saya dapat ilmunya juga dari sini gitu. Untuk apa ya? Untuk bagaimana kita nge-treat ke karyawan, untuk bagaimana, karena saya sudah merasakan jadi karyawan enak dan tidak enaknya. Saya juga tidak ingin karyawan saya besok mengalami hal yang tidak enak apa yang saya alami gitu. Jadi belajar dari masa lalu lah. Betul. Dari pengalaman gitu. Selalu belajar dari masa lalu. Tapi jangan jadikan masa lalu itu sebagai patokan. Oh, gitu. Dan tetap prinsip saya yaitu tadi, setiap keputusan yang diambil pasti ada konsekuensinya. Berat ya. Udah. Tapi kalau kita nggak mikir konsekuensi dari sekarang, takutnya ntar kalau udah memang benar-benar kita udah lulus terus udah harus cari, fokusnya kita cari kerja, kita nggak ada persiapan ya kayak gitu ya. Iya, betul. Terus Kak, ini lambangnya apa nih Kak? Makalu. Makalu. Ya itu dia, di Makalu itu ya dari lingkarannya itu udah dari huruf Makalu yang digabungkan. Lalu karena tema kita yang baru lebih ke garden ya, area yang baru di sini. Jadi ya kita kasih ada adsen daun-daun seperti itu. Jadi ya Oh ya, nyambung nggak? ya begitu, jadi lebih nyambung aja. Aduh, gimana nih teman-teman nih? Udah termotivasi belum dengan kawan saya nih? Aduh, kalau ini Kak, ada pernah konflik gak sih kayak buat apa ya, kita tuh
di perusahaan di ini bikin usaha ada konflik internal gitu pernah nggak sih? Konflik pasti. Lebih banyaknya ya lebih susah mungkin konflik antar karyawan satu sama lain ya. Iya sih ya. Nah di situ jadi ya saya sebagai manajer harus berada di tengah-tengah nih dan posisi netral. Apa sih problemnya, apa sih yang kalian permasalahkan dengan dia, apa tidak menyalahkan juga dan tidak membenarkan juga. Gitu. Jadi bener-bener netral lah. Tuh penting tuh teman-teman, kita tuh harus netral aja. Kayaknya udah cukup nih kak waktunya nih. Aduh kak, makasih loh udah Sama-sama, membantu saya Tiara. banget. Kayak, buat apa ya, buat bekal nanti kalau saya jadi bikin kedai gitu. Oh iya, ya betul. mampir loh. Aman. Atau mau manggil saya jadi manajer juga bisa sih. Aduh, kayaknya tunggu dulu aja deh. Oke teman-teman, udah sekian podcast kita. Kan nih santuy nih kita. Sekian dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan buat Kare, bisa nih komen di bawah nih. Komentar. Komen. Udah dulu ya kak. Iya. Bye bye teman-teman.